Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi selanjutnya, subbab selanjutnya yaitu rotasi, dilatasi, dan komposisi transformasi. Ada 3 pembahasan ya. Silakan simak dengan baik-baik. Rotasi atau perputaran ini merupakan transformasi yang memindahkan titik dengan memutarnya terhadap pusat dan sudut tertentu. Nah, seperti ini. Ini transformasi geometri rotasi terhadap pusat O dengan titik 0,0 dan sudutnya ini adalah alfa. Nah, di sini ini objeknya lalu diputar sebesar sudut beta. Nah, ini titik. Ini titiknya dari sini ke sini dan ini bayangannya. Nah, lalu jika titik AX, Y itu dirotasikan dengan pusat O 0,0 dan sudut alfa ya, maka bayangannya itu adalah A aksen, X aksen, Y aksen dengan X aksen, Y aksen itu sama dengan cos alfa minus sin alfa, cos alfa, X dikali XY. Nah, jika rotasi dengan pusat O dan sudut alfa, nah sekarang ada pusatnya, di mana jika titik A, X, Y dirotasikan dengan pusat P, A, B dan sudut alfa, maka bayangannya adalah A aksen, X aksen, Y aksen. Dengan X aksen, Y aksen itu sama dengan seperti yang tadi, cos alfa min sin alfa, cos alfa, dikali X min A, Y min B. Nah, sebelum dikali, kita kurangkan terlebih dahulu, yaitu X kurang A dan Y kurang B, baru ditambah dengan A, B. Nah, seperti contoh berikut ini, jika titik A, min 2,3 itu dirotasikan dengan pusat O 0,0 dan sudut 90 berlawanan arah jarum jam, maka tentukan bayangan titik tersebut. Nah, kita buat X aksen, Y aksen itu sama dengan cos. Kita ketahui alfanya tadi sudutnya adalah 90 derajat, maka kita masukkan cos 90 derajat, min sin 90 derajat, sin 90 derajat, cos 90 derajat. Nah, kita ketahui bahwa titik A-nya tadi, A-nya minus 2 dan B-nya itu 3. Kita masukkan. Setelah itu, maka didapat cos 90 itu 0, min sin 90 itu minus 1, dan sin 90 itu 1, dan cos 90 itu 0. Dikali dengan minus 2 dan minus 2, 3. Sama dengan hasilnya adalah minus 3 dan minus 2. Jadi bayangan titik A itu adalah A aksen minus 3, minus 2. Oke, sebagai contoh, tentukan bayangan titik A 2,4 jika mengalami rotasi terhadap pusat 0,0 dan sudut 30, yang B pusat 2,2 dan sudut 45 derajat. Nah, ini untuk yang A berarti kalau pusatnya 0,0 berarti X aksen, Y aksen sama dengan, masukkan rumusnya, cos min sin, cos. Kita masukkan sudutnya 30 derajat, 30 derajat, 30 derajat, 30 derajat. Nah, kalikan dengan titiknya 2, 4. Cos 30 itu setengah akar 3. Min sin 30 itu min setengah. Selanjutnya, sin 30 itu setengah, cos 30 setengah akar 3. Baru dikali dengan 2, 4. Nah, ingat perkalian matriks, mana itu baris dikali kolom. Nah, ini barisnya. Ini kolom.
Ini baris yang keduanya, terus nanti baru dikali ke kolom. Sehingga didapat hasilnya setengah akar 3 kali 2 dapat akar 2. Ini dapat minus 2, terus setengah kali 2, 1. Setengah akar 3 kali 4 itu 2 akar 3. Maka kita dapat bayangannya A aksennya sama dengan akar 3 dikurang 2, 1 ditambah 2 akar 3. Nah, lanjut ke B. Yang ini ada pusatnya, 2,2 ya pusatnya. Berarti kita masukkan rumusnya cos min sin cos. Dengan sudutnya 45. Baru kita masukkan titik 24. Tapi sebelum dikalikan, kita kurangkan dulu dengan titik pusatnya, yaitu dikurang 2, 2. Baru ditambah dengan titik pusatnya lagi. Nah, sekarang kita selesaikan. Cos 45 setengah akar 2, min sin 45 itu min setengah akar 2, sin 45 setengah akar 2, cos 45 setengah akar 2. Ini pengurangan biasa, baru ditambah 2, 2. Sama yang seperti tadi, baris kali kolom ya. Nah, setengah akar 2 kali 0, 0. Setengah akar 2 kali 2, akar 2. Baru ditambah dengan 2, 2. Sehingga didapat min 2 min akar 2. Akar 2 ditambah 2 atau 2 ditambah akar 2. Sehingga kita dapat bayangannya menjadi 2 minus akar 2, 2 plus akar 2. Nah, selanjutnya itu dilatasi atau perkalian. Dilatasi ini merupakan transformasi yang memindahkan titik dengan menggesernya terhadap pusat dan skala tertentu. Nah, bisa kita lihat di sini, ini adalah objeknya, di mana ini diperbesar dengan skala 2. Untuk dilatasi dengan pusat O 0,0 dan skala K, yaitu jika titik A, X, Y itu dirotasikan dengan pusat O 0,0 dan skalanya K, maka bayangannya itu adalah A aksen, X aksen, Y aksen dengan X aksen, Y aksen itu sama dengan K dikali X, Y dan sama dengan KX, KY. Dan untuk dilatasi dengan pusat P, A, B, dan skala K, maka jika titik A, X, Y itu dirotasikan dengan pusat P, A, B, dan skalanya K, maka bayangannya itu adalah A aksen, X aksen, Y aksen dengan X aksennya, X aksen, Y aksen itu sama dengan K dikali X kurang A, Y dikurang B. Nah, ini sama, ini dikurangkan terlebih dahulu, baru dikalikan dengan K. Lalu baru dikali dengan A, B. Nah, sebagai contoh, tentukan bayangan titik A 2,3 jika mengalami dilatasi terhadap pusat 0,0 dan skala 3, pusat 1,3 dan skala 2. Nah, kita bahas yang A. Nah, ini berarti X aksen, Y aksen. Rumusnya berarti K, XY, sehingga didapatkannya 3, X-nya berarti X-nya 2, Y-nya minus 3. Ini perkalian matriks berarti 3 kali 2, 6, 3 kali min 3, minus 9. Jadi bayangan A aksen 6, negatif 9. Nah, untuk yang B,
Pusatnya 1,3, berarti X aksen Y aksen sama dengan K XY baru dikurang dengan AB. Baru ditambah dengan pusatnya lagi, sehingga didapat K-nya 2, XY-nya berarti 2, minus 3, min AB-nya 1,3, 1,3. Ditambah pusatnya, satunya A, B-nya 3. Sehingga didapat ini 1, negatif 6 plus 1, 3. Sehingga didapat 2 minus 12 ditambah 1, 3. 3, berarti yang ini dapat minus 9. Jadi, bayangannya A aksennya 3, minus 9. Nah, selanjutnya itu ada komposisi translasi. Kita ulang lagi materi sebelumnya. Di sini jika ada 3 himpunan, itu A, B, dan C, maka dari A ke B itu oleh F, dan kemudian dari B ke C oleh fungsi G. Nah, di sini terdapat G komposisi F. Jadi, yang lingkaran kecil ini dibacanya komposisi. Nah, jika matriks translasi T1 adalah AB, maka matriks komposisi translasi T2 itu adalah CD, di mana T1 ini adalah dibacanya komposisi, berarti T1 komposisi T2 atau T2 komposisi T1. Ini dapat dituliskan seperti ini, sehingga akan didapat itu tinggal ditambahkan saja AB ditambah CD. Nah, selanjutnya komposisi transformasi oleh matriks. Jika matriks refleksi C1 itu adalah A, B, C, D, dan matriks refleksi C2 itu adalah E, F, G, H, maka untuk matriks komposisi refleksi C1 komposisi C2 atau C2 komposisi C1 itu dapat ditulis sebagai MC1 komposisi MC2 sama dengan MC1 dikali MC2 sama dengan AB, CD, EF, GH. Nah, sama dengan yang di bawahnya, berarti yang terlebih dahulu bekerja itu adalah C2-nya, baru C1. Selanjutnya ada komposisi 2 rotasi sepusat. Jika matriks translasi T1 adalah AB dan matriks translasi T2 itu adalah CD, maka untuk matriks komposisi translasi T1 komposisi T2 atau T2 komposisi T1 itu dapat ditulis sebagai berikut. Nah, ini sama saja ya, tinggal alfa 1 ditambah alfa 2 ditambah alfa 1, kemudian minus 1 minus sin dikali alfa 2 ditambah alfa 1, kalau ditambahkan sama saja nanti hasilnya. Nah, yang keempat ini ada komposisi 2 dilatasi sepusat. Yang ini cuma kita tinggal kalikan saja K1 dikali K2-nya. Dan lanjut, yang kelima itu ada komposisi refleksi, ini dibagi 2, yaitu ada komposisi 2 garis sejajar dan komposisi 2 garis tegak lurus, di mana jika untuk komposisi 2 garis sejajar, itu jika titik A, X, Y-nya itu dicerminkan oleh garis X sama dengan K, lalu dilanjutkan oleh garis X sama dengan H, maka bayangannya adalah X aksen, Y aksen sama dengan 2 dikali cermin akhirnya dikurang awal, ditambah X. Nah, untuk Y-nya tetap. Dan jika titik A, X, Y itu dicerminkan oleh garis Y sama dengan M, lalu dilanjutkan oleh garis Y sama dengan N, maka bayangannya adalah untuk X-nya itu tetap dan Y-nya berubah menjadi 2 dikali cermin akhir dikurang cermin awal ditambah dengan Y. Selanjutnya untuk komposisi 2 garis tegak lurus, di mana jika titik A, X, Y itu dicerminkan oleh garis X sama dengan K, dilanjutkan oleh garis Y sama dengan M, maka bayangannya adalah, nah,
di sini keduanya berubah menjadi 2K minus X dan 2M minus Y. Nah, ini bayangan titik A 2,3 karena translasi T1 minus 1,2 dilanjutkan oleh T2 3 minus 2. Nah, sekarang kita bahas. Untuk nomor 1 berarti kita cari satu persatu dulu, X-aksen, Y-aksen. Nah, sama dengan ini translasi yang pertama berarti minus 1,2 ditambah dengan 2,3. Sama dengan 1 dan 5. Nah, kita cari X double aksen, Y double aksen. Itu sama dengan trans yang kedua berarti 3 negatif 2 ditambah dengan hasil yang pertama tadi. 1 dengan 5. Sehingga didapat 4, 3. Oke. Nah, atau boleh langsung sekalian aja. Ini berarti tinggal X double aksen, Y double aksen sama dengan tinggal kita masukkan. Tapi kita buat dulu kolomnya ini sebentar. Nah, berarti ini tinggal buat 3 kolom. Nah, ini untuk titiknya ini 23, terus ini minus 1, 2, dan yang terakhir 3 minus 2. Nah, ini ditambahnya dari belakang ya. Tapi dari depan juga bisa, sama aja. 2 minus, berarti 2 minus 1 tambah 3 berarti 4. Di bawahnya juga berarti 3. Jadi sama saja kan, yang di atas sama yang di bawah. Jadi, bayangan A double aksennya itu sama dengan 4,3. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2. Ini rotasi dengan pusat 1,2 sebesar 45 derajat berlawanan arah, berarti kalau berlawanan arah itu sudutnya positif. Kalau yang searah negatif ya. Berarti kita buat X double aksen, Y double aksen sama dengan berarti cos, berarti ini minus sin, dan cos. Berapa? Tinggal kita buat lagi 45 derajat, 4 tambah 45 min sin, ini sama juga. Yang di bawahnya juga ya. Nah, udah seperti ini baru dikali dengan X-nya. Dikurang dengan pusat 1, 2 ya. Baru ditambah dengan pusatnya lagi 1, 2. Berarti sama dengan cos 90, negatif sin 90, sin 90, cos 90. Baru ditambah 1, 2. Nah, lanjut. Berarti cos 90 itu 0, sin 91, minus 1. Nah, X minus 1, Y minus 2, baru ditambah 1, 2. Sama dengan kalikan matriks seperti biasa. Seperti yang telah kita pelajari, berarti dapat 0, ditambah minus 1 kali Y min 2, berarti dapat min Y tambah 2. 1 kali X minus 1, berarti X minus 1 ditambah 0.
ditambah 1/2 maksudnya ya. Sehingga didapat min Y tambah 3. Yang di bawahnya berarti X plus 1. Nah, selesai. Sekarang X double aksennya min Y tambah 3. Y-nya berarti kalau dipindah min X double aksen plus 3. Nah, untuk Y double aksen sama dengan berarti X tambah 1 dipindah X sama dengan minus Y double aksen kurang 1. Nah, ini lanjut ya. Berarti min X double aksen tambah 3 sama dengan 2 dikali Y double aksen minus 1 ditambah 3. Nah, kita bisa hilangkan aksennya, berarti min X plus 3 sama dengan 2Y kurang 1. 2Y kurang 2 plus 3. Lanjutkan. Nah, seperti ini. Berarti X tambah 2Y min 2 sama dengan 0. Nah, inilah hasilnya ya.